Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para keadilan, para saksi karena Allah, walaupun diri-diri kalian kedua orang dan para kerabat, jika dia adalah orang kaya atau orang fakir, maka Allah lebih utama pada keduanya. Malah janganlah kalian mengikuti keinginan sekiranya kalian buat adil, dan jika kalian berkali-kalikan atau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia adalah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. Wahai orang-orang yang mereka berimanlah kalian pada Allah, Rasulnya, Alkitab yang Dia turunkan atas Rasulnya, Alkitab yang Dia turunkan dari sebelumnya, dan siapa yang Dia kafir pada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sungguhnya orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka bertambah-tambah kekafirannya. Sungguh Allah tidak akan mengampuni bagi mereka, dan sungguh Dia akan memberi petunjuk pada mereka pada suatu jalan. Gembirakanlah orang-orang yang itu bahwa sesungguhnya bagi mereka siksa orang-orang yang orang kafir itu para pelindung dari orang yang beriman. Apakah mereka mencari di sisi mereka kemuliaan? Maka sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah semuanya. Dan Dia telah menurunkan yang di dalam Alkitab. Kiranya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dengannya dan diolok-olok dengannya, maka janganlah kalian bersama mereka hingga mereka memperbincangkan dalam perbincangan atau mereka asal bicara sehingga mereka di dalam pembicaraan selanjutnya sesungguhnya kalian
Jika demikian seperti mereka, sesungguhnya Allah zat yang mengumpul orang neraka jahanam semuanya. Asal Yahudi mereka berbicara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين درك الأسفل من النار ولن والذين تابوا وأصلحوا لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Orang-orang yang mereka pada kalian, maka jika ada bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, apakah kami tidak ada bersama kalian? Jika ada bagi orang-orang yang kafir itu bagian, mereka berkata, apakah kami tidak memberi kemenangan atas kalian dan kami memberi namnakum. Kami tidak memberi namna apa lagi? Dan kami melindungi kalian dari orang-orang yang beriman itu, maka Allah Dia menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Allah tidak akan menjadikan jalan
bagi orang-orang yang kafir bagi orang-orang kafir itu atas orang-orang yang beriman. Aku tidak memberikan jalan. Jalan. Sabilan jalan. Alal mukminin Atas orang-orang yang beriman. lil kafirin Orang-orang kafir. wala yaj'alallah Allah Tidak tidak akan menjadikan jalan Oh, yaumal qiyamah pada hari kiamat bainakum di antara kalian, wallahu yahkumu maka Allah yang menghukum Allah tidak akan Allahu yahkumu bainakum. jadi Allah Allah akan menghukumi di antara minal mukminin orang yang beriman wa namna'akum kami melindungi kalian. Bisa kalau manahnya menghalangi. oh, Jadikan melindungi. Jadikan menghalangi juga boleh. oh. Alam nastahwiz alaikum. Apakah kami tidak memberi kemenangan atas kalian? Qalu mereka berkata nasib bagian lil kafirin bagi orang kafir itu wa ingkana jika ada ma'akum bersama kalian. alam nakun apakah kami tidak ada qalu inallah dari Allah lakun Kemenangan. lakum Bagi kalian wa ingkana dan saat yang Pak. Fatarab basu Nabi apa La ya tarabbasu ia tarab basuna mereka alladzina orang yang sama dengan kalian, maka jika ada bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, apakah kami tidak akan bersama kalian? Dan jika ada bagi orang-orang yang kafir kebagian, mereka berkata, apakah kami akan memberi kemenangan atas kalian dan kami melindungi kalian kalian orang-orang yang beriman maka Allah Dia menghukumi di antara kalian pada hari kiamat dan Allah Allah memberi akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir itu atas orang-orang yang beriman. sesungguhnya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah dan Dia yang menipu mereka. Dan jika mereka berdiri kepada sholat, mereka berdiri bermalas-malasan. Mereka riak manusia dan tidak mereka mengingat Allah Kecuali sedikit dari belakang. dari belakang. Iya. Qalilan
sedikit illa kecuali wala yadhkurunallah dan tidaklah mereka annasa para manusia yuraunan mereka Beriak kusala dengan beralasan kamu mereka berdiri wa di idah dan Jika 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 wa huwa qati'uhum dan dia kamu ila sholati dan ketika mereka berdiri pada sholat qati'uhum mereka menipu yang menipu mereka bahwa dan dia qati'unallah mereka hendak ibu Allah innal munafikin sesungguhnya orang munafik itu sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak menipu Allah dan Dia yang mereka dan jika mereka berdiri pada sholat mereka berdiri dengan beralasan mereka riang mereka riak pada para manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali baru sedikit orang-orang yang ragu-ragu di antara demikian itu tidak kepada mereka itu dan tidak kepada mereka dan siapa yang Allah menyatakan apa ini maka tidaklah akan menjadi mendapati baginya jalan ya itu tidak akan mendapati baginya jalan. Dari belakang sudah sabilan lalu baginya tajida maka tidak tajida Pak engkau kau mendapat falan tidak akan yudlilillah Allah sesatkan Allah sesatkan waman dan barang siapa haula mereka itu Illa. ilah kepada ilah kepada pada dan tidaklah dan tidak ilah apa haula haula mereka ini terus ilah ilah kepada la tidak tidak aina zalika di antara demikian demikian itu muzabzabin orang-orang yang ragu-ragu orang-orang yang ragu-ragu di antara demikian itu tidaklah kepada mereka ini dan tidaklah kepada mereka itu dan barang siapa yang Allah menyesatkan maka tidak dia tidaklah dia mendapati baginya jalan sudah 144 wahai orang-orang yang mereka beriman janganlah kalian kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung dari orang-orang yang beriman apakah kalian menginginkan sekiranya kalian menjadikan bagi Allah atas kalian kerajaan yang apa ada kekuasaan yang nyata atau alasan ya alasan yang nyata alaikum
atas sekalian kalian lillah bagi Allah anta ja'alu sekiranya kalian menjadikan aturiduna apakah kalian menginginkan Indunil mukminin. dari apa? min Dunil mukminin dari Salah orang yang beriman. Aulia para pelindung para pelindung al-kafirin orang-orang yang kafir itu la tatakhidu janganlah janganlah kalian menjadikan alladzina orang-orang yang beriman. beriman alladzina orang yang ya ayyuha wahai sama-sama wahai Orang yang mereka beriman janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai para pelindung dari selain orang-orang yang beriman. Apakah kalian menginginkan sekiranya kalian menjadikan bagi Allah atas kalian alasan yang alasan yang nyata. Satu 45. Sesungguhnya orang-orang Munafik itu di itu dalam tingkatan yang paling bawah dari api neraka. dan tidaklah tingkatan yang paling bawah dari api neraka dan tidaklah Engkau engkau mendapati bagi mereka seorang penolong pun. Dari belakang sudah seorang siron penolong pun tahum bagi mereka saja mendapati dan apa tidak dan tidak Walan. mendapati minan nar dari api neraka ad-darkil asfal tingkatan yang paling bawah. innal munafikin Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkatan yang paling bawah dari api neraka dan tidaklah engkau mendapati bagi mereka seorang penolong pun. kecuali ilah belum 1:4 kecuali orang-orang yang mereka bertekad dan dan mereka melakukan kebaikan mereka dan Apa? dan mereka mereka berpegang dan mereka berpegang teguh pada Allah dan mereka di antara itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak dan memberikan kepada orang-orang mukmin itu pahala yang besar. sudah dari belakang Ustaz. aziman besar ajron pahala mukminin Orang-orang beriman yu'tillah dia memberikan wasaufa dan akan dan Allah akan memberikan ma'al mukminin bersama
bersama orang yang beriman. Faulaika Mereka itu bagi Allah agama agama mereka. Wa akhlasu Mengikhlaskan ya Ustaz. mereka mengikhlaskan. mereka Wa tasamu billah dan mereka berpegang teguh. kepada Wa Allah. aslahu dan mereka Mereka tabu mereka bertobat ilal ladina kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang mereka bertobat dan mereka melakukan perbaikan dan mereka berpegang teguh pada Allah dan mereka ikhlas dengan agama mereka bagi Allah mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Mayaf'al 147. Allah tidak akan Allah tidak akan melakukan penyiksaan pada kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman, dan adalah Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Di belakang. aliman Maha syakiran Maha mensyukuri. dan adalah Allah wa amantum dan kalian kalian bersyukur in jika bi'azabikum dengan penyiksaan kalian ma yaf'alullah Allah tidak melakukan Allah tidak akan melakukan melakukan penyiksaan bagi kalian bersyukur dan kalian beriman dan adalah Allah Maha syukur lagi sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, dibaca dari awal. Orang-orang yang sama-sama. orang-orang yang mereka Nunggu. Udah. maka sesungguhnya Ya. maka jika ada bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, apakah kami tidak akan bersama kalian? Dan jika ada bagi orang kafir sebagian bagian, mereka berkata, apakah kami tidak beri kemenangan atas kalian dan kami melindungi kalian dari orang-orang yang beriman, maka Allah Dia menghukum di di antara antara kalian pada hari kiamat, dan tidaklah Allah menjadikan Orang jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. sesungguhnya orang-orang yang munafik dia hendak Menipu Allah dan dia
menipu mereka. jika mereka berdiri pada sholat, Mahmud berdiri dengan beralasan alasan mereka riak kepada manusia dan tidaklah mereka Allah mengatakan kecuali sedih ragu-ragu orang-orang yang yang ragu-ragu di antara dirinya itu tidak kepada mereka dan tidak kepada mereka dan siapa yang menyesatkan maka tidaklah tidaklah mendapat mendapat janjinya bagiannya sejalan. Wahai orang-orang yang mereka beriman janganlah jangan kalian kalian menjadikan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para pelindung dari selain orang-orang yang beriman. Apakah kalian menghendaki sekiranya kalian menjadikan bagi Allah atas kalian alasan yang nyata? yang nyata Sesungguhnya orang-orang yang munafik di dalam tingkatan yang paling bawah dari api neraka mereka tidaklah dia mendapat bagi mereka orang penolong pun bagi mereka orang penolong orang mereka taubat kecuali orang-orang yang mereka taubat dan mereka melakukan kebaikan dan mereka berpegang teguh kepada Allah dan mereka ikhlas dengan agama mereka bagi Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan Allah akan memberi kepada kepada orang-orang orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. besar apa ya? Kalau Allah melakukan penyiksaan kalian jika kalian kalian dan kalian beriman dan adalah Allah maka syukurnya dan kita mengetahui Alhamdulillah. Tidak usah. Sekarang apa? Jamak. jamak. Nggak sama. kata-kata yang jamak Mukminin orang-orang Orang-orang yang atau perempuan. Anas para kalau satu muzabzabin orang-orang yang kalau satu muzab perempuan al kafirin kalau satu perempuan aulia para pelindung wali perempuan wali ya wali ya. al mukminin orang beriman kalau satu perempuan munafikin kalau Orang satu munafik perempuan munafik. mukminin Orang-orang beriman. kafirin Orang-orang kalau satu kafir. perempuan kafirah kamu sudah. Terus sekarang apa? Sekarang catatan di mujarab binak toke saling bertabis. Baru ya.
Terakhir bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Wilayah Dibaca. Fa'ila. Fa'ila yaf'ilu fa'ilan wa maf'ulun. Fahuwa fa'ilun wa yaf'ulun. If'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. If'ila taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba. Hasiba yahsibu hisaban wa mahsaban. Fahuwa hasibun wa daka mahsubun. Isibla taksib mahsibun mahsibun hisabun. Isibla taksib mahsibun mahsibun hisabun. Bab 6 itu bab langkah, gitu ya. Jadi sulit mencari kata-kata yang ikut ham. Nah, itu ya. Makanya contohnya cuma satu. Kasal dia mengusahakan. Jadi urutan bab 1 apa? Fa'ala Ulu. ya. Fa'ala Yafilu. Ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. 5. Fa'ula yaf'ulu. 6. Fa'ila yaf'ilu. Itu. Urutan wazan itu berdasarkan apa? Banyaknya kata yang mengikuti. Yang paling banyak bab 1 tambah sedikit sampai terakhir bab langkah. Kita pahami ya. Menerangkan orang-orang munafik kemarin ya. Orang munafik ini tambahi tanda-tanda munafik yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu pada kalian. Jadi orang munafik itu tidak tegas bergabung kemana, tidak jelas ya. Gabung dengan orang mukmin ya enggak, orang kafir juga enggak. Mereka selalu nunggu apa namanya, sambil memperhatikan kira-kira tepatnya beruntungnya mereka itu bergabung yang karena kalau mereka tidak bergabung bukan didasari apa, didasari keyakinan akan janji Allah, didasari kepentingan akhirat, bukan. Mereka bergabung didasari karena kepentingan dunianya, gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Jadi kalau ada orang Islam perang dengan orang kafir, mereka tidak jelas gabung kemana. Mereka nunggu, ya nunggu. Nah, terus ketika mereka nunggu-nunggu itu, jika ada bagi kalian kemenangan dari Allah, ternyata orang mukmin menang, gitu ya. Maka mereka datang kepada orang mukmin bilang apa? Orang mukmin, bukankah kami ada bersama kalian? Kami teman kalian, saudara kalian, gitu ya. Atau kelompok kalian, maka berikanlah kami bagian kemenangannya. Tapi jika ada bagi orang kafir itu bagian, ternyata yang menang orang kafir, gitu ya. Maka mereka datang kepada orang kafir, ya. Bukankah kami ikut memberi kemenangan atas kalian, gitu ya. Jadi kami punya andil, punya jasa atas kemenangan kamu, maka jangan lupakan kami. Apa diantaranya mereka itu membocorkan sebagian rahasianya orang mukmin kepada orang kafir. Terus, dan kami melindungi kalian dari orang yang beriman, gitu ya. Termasuk tadi mereka membuat upaya bagaimana orang mukmin itu tidak bisa mengalahkan mereka itu namna. Tapi ada juga yang mengatakan namna itu menghalangi. Menghalangi itu pengertiannya apa? Ada segolongan orang-orang kafir itu mau masuk Islam. Ketemu orang munafik dipengaruhi, ya jangan dipengaruhi. Terus ternyata mereka terpengaruh, tidak jadi masuk Islam, jadi perang. Ternyata yang menang itu orang kafir, gitu ya. Nah, bukankah kami menghalangi kalian dari andaikan saya biarkan kamu jadi kelompok mukmin, kamu mengalami kekalahan, itu orang-orang munafik. Maka Allah akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Jadi tentang mengatasi orang seperti itu dikembalikan kepada Allah, ya. Tidak dihukumi di dunia, tapi nanti dihukuminya pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tidak bisa dihukumi. Tidak boleh misalnya dibunuh, tidak boleh. Ya. Diperangi tidak boleh. Kenapa? Karena mereka dohirnya menampakkan keislaman. Nanti kalau dibunuh baca syahadat, tidak boleh. Akhirnya ya sudah, biar Allah nanti yang menghukumi. Nah, terus bagaimana kalau mereka dengan sikapnya seperti itu,
terus kita biarkan dan kita perangi, dan nanti mereka membuat rencana-rencana jahat bisa menghancurkan agama Islam. Bagaimana? Jangan takut, jangan khawatir. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir itu atas orang-orang yang beriman. Jadi Allah jamin. Jadi makanya seperti syariat itu kan seperti tidak masuk akal ya, seperti tidak cocok dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Orang begitu kok tidak boleh dibunuh. Gitu. Maka jangan takut, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir itu untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Gitu. Terus sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Ini dikasih hendak ya. Kalau tidak kasih hendak, orang munafik itu menipu, bahaya. Jadi Allah sudah tertipu. Jadi hendak menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Jadi di antara tipuannya apa? Yaitu syariat yang Allah buat tadi. Jadi sehingga mereka merasa apa? Nyaman, merasa leluasa di dalam sikap kemunafikannya. Kenapa? Karena tidak boleh dibunuh ya. Tapi dibunuh, tidak boleh diperangi, karena itulah bentuk tipuan Allah kepada mereka. Padahal mereka ingin menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Itu sehingga mereka nyaman, akhirnya larut dalam kemunafikan sampai mati dalam keadaan kafir, terus dosanya bertumpuk-tumpuk sehingga masuk neraka yang paling dalam. Itu tipuan mereka. Jadi bukan mereka yang menipu, malah Allah. Terus orang munafik itu kalau mereka berdiri kepada sholat, mereka berdiri bermalas-malasan. Jadi orang munafik itu ya sholat, ya bukan tidak sholat, ya pergi ke masjid. Makanya kalau sekarang orang ngaku Islam tapi tidak itu melebihi orang munafik. Ya, orang munafik di zaman Nabi walaupun mereka mengaku-ngaku iman tapi mereka masih sholat. Ya, nah bedanya apa? Kalau orang mukmin sholatnya semangat. Kalau orang munafik sholatnya malas, terpaksa, pelet-pelet ya, kelemar-kelemar, tidak semangat. Itu tandanya orang munafik. Karena mereka itu tidak yakin dengan janji Allah, pahala tidak, terpaksa. Terpaksa keadaan. Di mana tidak berangkat, tetangganya, teman-temannya berangkat semua. Nanti kemunafikannya kebongkar. Mereka nanti dikucilkan dalam pergaulan, rugi dalam perdagangan, akhirnya kepaksa. Akhirnya mereka malas. Terus mereka riak kepada manusia. Jadi mereka itu kalau sholat cukup dipandang oleh manusia. Itu tandanya orang munafik. Ya sholat tapi sholatnya riak. Riak itu apa? Mereka kalau sholat cukup apa? Cukup memperhatikan apa-apa yang dilihat oleh manusia. Yang manusia tidak lihat, tidak pernah diperhatikan. Itu, tidak khusyuk, tidak apa-apa. Tidak ngerti, maksudnya tidak apa, tidak paham, tidak apa-apa. Kan tidak ada yang mempermasalahkan. Orang juga tidak lihat, gitu ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Tapi sholatnya, berdirinya harus bagus. Rukuknya harus bagus. Sujudnya kenapa? Karena itu dilihat oleh manusia. Jadi mereka itu cuma memperbaiki sholat dalam hal-hal yang tampak oleh manusia. Itu riya. Kalau yang manusia tidak nampak, tidak pernah ditingkatkan kualitasnya, tidak pernah diperbaiki. Mereka tidak mempermasalahkan. Walaupun Allah tahu, tapi kan orang tidak tahu, gitu ya. Jadi mereka itu tanda-tanda orang munafik. Maksudnya orang yang sholatnya stagnan, berhenti, ya. Di situ tidak meningkatkan, tidak ngerti, tidak paham, tidak dipelajari itu. Kenapa mereka? Coba ya orang-orang seperti itu kita bayangkan, ya kita bayangkan. Andaikan orang-orang itu tahu kalau mereka tidak khusyuk, andaikan mereka tahu bahwa mereka kalau sudah melanggar kemana, mungkin malu kan ya, mungkin malu. Ketika malu terus mereka akan perbaiki ya. Gara-gara orang itu tidak ada yang tahu, akhirnya mereka tidak perhatikan, maka itulah tanda-tanda sholatnya orang munafik. Tidak ingat pada Allah kecuali sedikit. Jadi ada ingatnya juga, tapi sangat sedikit. Ya. Kalau tidak ingat sama sekali ya berarti melebihi. Terus orang munafik itu orang yang ragu-ragu di antara demikian itu. Jadi gabung kemana tidak jelas. Tidak kepada mereka ini, tidak kepada mereka itu. Gabung mukmin ya enggak, gabung kafir juga enggak. Itu. Jadi itu nunggu-nunggu mana yang lebih menguntungkan. Siapa yang Allah sesatkan, engkau tidak akan dapati satu jalan pun bagi mereka. Jadi kalau ada orang seperti itu, itulah orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Maka berbagai upaya untuk menunjuki mereka kepada jalan kebenaran tidak akan berhasil. Karena Allah sendiri sudah terus masuk orang mukmin untuk
memantapkan keimanannya supaya tidak terjerumus kepada kemunafikan. Allah katakan, orang mukmin, jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pelindung dari selain orang yang beriman. Jadi ya, jadi kan di antara tanda munafik itu apa tadi? Ngaku mukmin tapi berpelindung kepada orang-orang kafir. Ya, gitu. Kalau kamu berpelindung pada mereka, apa kalian hendak menjadikan alasan yang nyata bagi Allah atas kalian? Paham ya? Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang mukmin, ngaku muslim, tapi berpelindung kepada orang kafir, berarti orang itu membuat alasan bagi Allah atas mereka. Maksudnya apa? Yaitu alasan bahwa mereka boleh diperangi, boleh dibunuh, gitu ya. Paham ya? Itu. Ini maksudnya begini. Tadi ketika mereka walaupun pura-pura mukmin, hidup di lingkungan orang mukmin, kan tidak boleh dibunuh, tidak ada alasan yang nyata untuk boleh ditangkap. Tapi begitu mereka berpelindung kepada orang kafir, maka mereka membuat alasan yang nyata bagi Allah. Jadi sehingga boleh, gitu ya. Jadi tapi ini situasi perang ya. Dalam situasi perang, negerinya mukmin sama negeri kafir, di situasinya perang, tidak ada hubungan diplomatik, maka orang yang ngaku muslim jangan bergabung dengan mereka. Kalau bergabung, berarti secara syar'i mereka dihukumi sama dengan mereka, boleh ditangkap, boleh dibunuh, karena mereka itu posisinya sebagai kafir harbi. Terus sesungguhnya orang munafik itu pada tingkat yang paling rendah dari neraka dan engkau tidak mendapati bagi mereka seorang penolong pun. Jadi mereka nanti akan masuk neraka, tapi nerakanya paling bawah. Jadi keraknya neraka. Kenapa? Jadi karena mereka lebih berbahaya daripada orang-orang yang menampakkan kekafirannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan kenapa? Karena mereka itu kafir, tapi dengan sikap kemunafikannya itu mereka mendapatkan fasilitas sebagai orang muslim di dunia walaupun kafir gitu ya. Ya jadi diperlakukan sebagai orang muslim karena menampakkan keislamannya, makanya nanti siksanya lebih berat. Kecuali orang yang tobat, melakukan perbaikan, pegang teguh kepada Allah, memurnikan agama mereka pada Allah, maka mereka itu bersama orang yang beriman. Jadi orang-orang begitu pun masih ditunggu-tunggu oleh Allah kalau mereka tobat, gitu ya. Tobat, memperbaiki, berpegang teguh kepada Allah, bukan terus mengikhlaskan agama. Jadi kalau amal-amal itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah, maka mereka itu bersama orang yang beriman. Allah akan berikan kepada orang yang beriman itu pahala yang di orang munafik pun masih Allah kasih kesempatan kalau mereka bertobat. Terus wahai orang yang beriman, Allah tidak akan melakukan penyiksaan pada kalian jika kalian syukur dan iman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Syukur dan iman itu tidak akan disiksa oleh Allah. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Hubungannya dengan yang munafik tadi. Yang mana? Ya. Ya. Mensyukuri. Ini dihubungkan dengan munafik yang di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi. Jadi syukur itu adalah secara khusus syukur datang ajaran gitu ya. Diutus seorang rasul mengajarkan syariat, terus mereka mensyukuri, terus mereka mengamalkan, meyakini kebenarannya gitu ya. Syukur terus iman dohir, iman batin ya. Maka kalau kalian melakukan itu tidak akan disiksa oleh Allah. Berarti kalau mereka tidak mengimani sungguh-sungguh, berarti kan tidak syukur gitu ya. Hanya tidak melakukan syariatnya atau melakukan tapi pura-pura gitu ya. Itu namanya tidak mensyukuri. Terus mereka kalau beramal tidak karena Allah tapi untuk kepentingan dunia, tapi itu namanya tidak beriman. Nah kalau begitu kamu akan disiksa. Asalkan syukur iman tidak akan disiksa. Tanya lagi. Ya. Ustaz, yang dimaksud dengan mengingat Allah tapi sedikit
itu seberapa kan dia itu kan memang ini Ustaz nggih, apa orang kafir. Orang munafik itu sebetulnya orang kafir nggih Ustaz nggih, mboten beriman. Orang munafik bisa juga orang beriman loh. Iya, orang munafik itu Oh, kafir. oh kafir. Kafir, Oh, tapi menampakkan keimanan. Pura-pura. Gitu ya. lebih berbahaya ya katanya. Ya. Nah, itu mengingat Allah sedikit itu seberapa sedikit nih Ustaz? Akhirnya Ustaz pernah menyampaikan bahwa semakin zaman itu akhir Ustaz itu semakin banyak orang munafik nih Ustaz nggih. Ya. Nah, itu bisa ditandai dengan mengingat Allah dengan sedikit. Ustaz. Ya. Itu apa tandanya Ustaz? Tahu kalau sedikit. Itu seperti Tandanya. apa? Kadang-kadang kami juga lupa. Tandanya maksudnya gimana? Tanda apa? Tanda bahwa mengingat Allah itu sedikit. Kita Maksud perlu mengingat mengingat Allah sedikit itu bagaimana? Atau mengingat hampir kadang-kadang tidak mengingat atau gitu. Ya. Oh. Jadi mengingat Allah artinya mereka apa namanya? Ingat juga sebetulnya mereka di dalam sholatnya itu sebetulnya sholat ini ya suatu kebenaran, tidak syariat yang benar yang Allah perintahkan itu ada ingat seperti itu kan ingatnya kepada Allah, tetapi mereka tidak lakukan dengan sebenarnya. Jadi mereka sekedar tahu, kan orang munafik itu hakikatnya mengetahui tentang kebenaran Islam, ya berarti mengakui kebenaran syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ketika mereka sholat, tadi ada sedikit ingat ya, berarti dalam hati mereka ada juga perasaan bahwa sebetulnya ini nih perintah kebenaran gitu ya. Ini tuh perintah dari Allah dan ini suatu kebenaran itu yang sedikit itu. Tetapi yang lain-lain apa namanya? Yang lain-lain mereka tidak ingat. Artinya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak memahami, tidak menghayati setiap gerakan dan bacaan yang dilakukan di dalam sholat. Jadi sekedar ingat bahwa sebetulnya sholat itu adalah suatu kebenaran syariat yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari Allah. Itu ada juga di dalam hati mereka, ya. Karena mereka sekafir-kafirnya mereka juga mengenal kebenaran. Betulnya. Karena kepentingan dunia atau sombong atau fanatismenya sehingga mengambil sikap munafik. Sangat sedikit sekali. Jadi sekedar tahu bahwa sebetulnya sholat itu memang perintah yang benar dari tapi mereka tidak melakukan dengan penuh. Ya. Kalau orang mukmin gimana? Tahu bahwa sholat itu betul-betul perintah dari Allah dan kebenaran, maka mereka hayati setiap bacaan dan gerakan. Ketika berdiri, hormat kepada Allah. Gitu ya. Rukuk, tunduk kaki, sujud, pasrah, duduk, cinta. Angkat tangan, mengagungkan. Gitu ya. Angkat tangan membesarkan Allah. Terus ketika baca Fatihah, itu dihayati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Artinya apa? Saya bisa berdiri begini itu semata-mata bantuan Allah. Terus dia terima kasih, alhamdulillah, Rabbil alamin, segala puji. Jadi itu orang lain itu. Kalau orang munafik sekedar tahu saja bahwa ini sebetulnya suatu kebenaran, perintah dari ya sekedar itu kan ingatnya. Jadi sedikit. Itu ya. Ada lagi? Pak Tidak Ustaz, ada. mau Ya. nanya. Ya, monggo. Kita merasa menjadi orang mukmin sholat, tapi kadang tidak khusyuk ingat yang lain-lain itu apa seperti orang munafik, Pak Ustaz?
Terus ingatnya sedikit gitu ya. Ya Ingatnya kadang sedikit. ingat, habis itu ngelambiar lagi gitu. Ya, ya. Ya, berarti nanti begini. Munafik itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau munafik-munafik zaman Nabi tadi itu munafik i'tiqadi. Jadi memang akidahnya bukan Islam mereka. Mereka itu orang kafir, tapi secara zahir menampakkan keislaman. Ikut sholat, ikut sedekah, ikut apa itu ya. Nah, tapi kalau orang sekarang, andaikan dia itu ya mentauhidkan Allah, yakin Muhammad Rasulullah, yakin kebenaran Quran, tapi sholatnya begitu, gitu ya. Nah, itu mukmin, tapi amaliyahnya itu loh, amaliyah kemunafikan. Karena perbuatan perilaku seperti itu, sholat, ingat Allah sedikit, itu kan perilakunya orang munafik ya. Jadi memang dia mukmin, tapi amaliyahnya itu namanya munafik amali. Amaliyahnya meniru atau perilakunya sama dengan perilakunya orang munafik. Tapi itu kalau diterus-teruskan ya bisa-bisa jadi munafik sungguhan. Gitu ya, bisa keluar sudah iman. Makanya kan sholat ibadah ditingkatkan kualitas itu dalam rangka meningkatkan iman supaya tidak turun. Kalau bisa stabil atau kalau bisa naik. Kalau turun-turun nanti bisa-bisa lepas itu. Nah, jadi gitu. Jadi namanya ya munafik, tapi munafik amali. Ya. Nah, amaliyahnya itu sama seperti amaliyahnya orang munafik. Jadi sholatnya itu nggak bisa khusyuk mulai dari takbir sampai salam itu nggak khusyuk terus, apa maksudnya itu ada kadang lalai gitu Pak Ustadz. Kadang lalai. Iya, Iya, terus itu gerak. ada tanda-tanda kemunafikan. Iya, matur Gitu ya, nuwun Pak. bukan munafik. Soalnya begini, kalau orang mukmin sejati, orang mukmin yang hakiki gitu ya, ya kan ketika sholat begitu dia kan jadi masalah ya, jadi masalah bagi orang mukmin. Kenapa sholat terus dia cari, dia kaji, dia pelajari, terus apalagi sampai dalam dia mungkin mengkhususkan diri untuk itu, kemudian dia berlatih sungguh-sungguh untuk itu kan gitu kalau mukmin gitu ya. Itu. Tapi kalau diabaikan saja, tidak apa-apa. Ya begitu lagi. Ya sikapnya begitu itu yang menjadi apa amaliyahnya orang munafik. Baik Amalia. Ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.